pasti luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bang Eri mau ngingetin untuk persiapkan dirinya dengan baik. Berpakaian rapi, nih kayak Kandes sama Bang Eri nih, udah rapi. Siapkan juga alat tulis dan Alkitabnya ya, yang terutama. Nah, hari ini Bang Geri kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian ya. Tapi kakak-kakak mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri bersama dengan mama papanya maupun juga saudara-saudara yang lain. Karena kita mau naikkan pujian kita Bang Geri. Kita mau joget nih hari ini. Asik dong Kandes. Iya betul sekali. Nah, kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku dan sayang disayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita mau katakan sayang disayang ya Kak. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik semuanya, kakak-kakak minta tetap untuk masih bangkit berdiri karena kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Doa pembukaan nanti akan disampaikan oleh Abang Geri. Nah, yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari adik-adik semua, kita bersatu dalam doa. Kita fokus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami telah beristirahat. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami juga ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bantu kami untuk kami tetap fokus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali ya. Nah, hari ini ya Bang Geri, Ya. kita mau kembali nih melanjutkan untuk hukum Taurat yang ke-5 dan juga yang ke-6. Kira-kira adik-adik masih hafal nggak ya Bang? Pasti sih masih hafal. Kan adik-adik awal minggu kita pada pintar-pintar semua. Betul, kalau gitu kita akan bersama-sama ya untuk hukum Taurat yang ke-5 dan yang ke-6. Hukum Taurat yang ke-5 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Betul sekali. Nah, adik-adik harus tetap diingat ya Bang Giri ya untuk hukum Taurat yang ke-5 dan ke-6. Bahkan juga hukum Taurat dari yang pertama sampai ke-6 tadi Bang Giri ya, betul ya? Betul. Ya. Nah, adik-adik semuanya kita mau lanjutkan ibadah kita mau naikkan pujian kita mau katakan ada satu sobatku. Kita sama-sama naikkan pujian ini ya Kak. Kita mau katakan Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, Bang Geri minta untuk bangkit berdiri, ambil posisi yang baik. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian nih Kak Andes. Betul sekali Bang Geri. Dari kelas mana tuh Kak Andes? Nah, hari ini yang mau kesaksian adalah dari adik-adik kelas Pratama. Kira-kira kesaksiannya seperti apa ya? Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. Who gives the greatest love and cleanse me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you give the greatest love and cleanse me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is
kesaksian dari adik-adik kelas pertamanya? Iya, keren banget tuh dari kelas pertama. Nah, bagus sekali ya. Nah, Bang Geri dan juga semua adik-adik semuanya, kita mau masuk ke dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian ya Bang Geri ya. Kita mau katakan semua baik. Pagi adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Tentu baik ya, amat baik dan sangat baik. Pagi ini kita bersuka cita, berkumpul untuk kembali memulai ibadah gabungan sekolah minggu. Baiklah adik-adikku yang terkasih, semuanya sudah menyiapkan Alkitab masing-masing. Baik, sebelum kita memulai, kita akan berdoa bersama ya. Mari lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan kembali untuk berkumpul, untuk kami kebaktian gabungan anak-anak sekolah minggu. Dari anak-anak balita, kanak-kanak, pratama, madya dan remaja, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua di sini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, adik-adik dan anak-anakku semuanya, kita akan membaca dari Matius 13. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ibu akan membacakan, adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu, kita mendengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat
dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan akan firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Baik, pagi ini Ibu Kathy akan mengajak adik-adik belajar menanam. Seperti yang biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu petani. Untuk itu Ibu punya sesuatu. Ada yang tahu Ibu bawa apa? Tentu ini semua tahu dan suka. Ini adalah buah jeruk yang mengandung vitamin C. Ibu punya banyak. Nah, jeruk ini dia tumbuh dari biji, satu biji. Kalau jeruk ini kita belah, nah dalamnya ada biji. Biji-bijinya ini bisa ditanam dan dia akan menghasilkan buah yang banyak. Untuk mengetahuinya dengan jelas, mari kita membaca Alkitab. Apakah Alkitab juga menceritakan tentang cara bertani? Ternyata ada juga, yaitu cerita Tuhan Yesus tentang apa yang harus disediakan supaya benihnya bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak. Tuhan bercerita ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalanan. Benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak oleh orang dan sebagian lagi dimakan oleh burung. Ada benih lain yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh namun karena tanahnya sedikit sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati. Ada lagi benih yang jatuh di tanah yang baik, tetapi di sekelilingnya ada semak berduri. Saat benih itu mulai tumbuh, semak yang ada di sekitarnya mulai menjepitnya, dan benih itu tidak bisa menjadi besar, malah menjadi layu dan akhirnya mati juga. Dan ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang subur, yang bersih dari batu-batu maupun semak berduri. Benih itu kemudian tumbuh semakin besar dan berbuah banyak. Nah, dari cerita Tuhan Yesus ini adik-adik bisa belajar cara menanam yang benar kan? Yaitu dari tanah yang bersih dan subur. Sebelum kita lanjutkan menanam, mari kita juga dengar apa yang Tuhan Yesus maksud dengan cerita ini. Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk anak-anak, termasuk adik-adik. Ada anak-anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, ia tidak mau mendengarkan. Ia lebih sibuk bermain dan melakukan hal lain sehingga sama sekali tidak mendengarkan. Firman itu hilang begitu saja, seperti benih yang jatuh di jalanan. Ada juga anak yang mendengarkannya namun ia segera melupakannya. Ia tidak mendengarkannya dengan baik karena dalam pikirannya penuh dengan hal-hal lain. Ia lebih sibuk memikirkan permainan-permainannya, film-film kesukaannya, dan lain sebagainya. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada juga anak yang mendengarkannya dengan baik. Ia mulai mengerti, tapi ketika pulang ia tidak melakukan seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Misalnya ketika ada teman mengajaknya mencuri, ia memilih untuk mengikuti teman walaupun ia tahu itu berdosa. Hal seperti ini adalah benih yang jatuh di semak berduri. Nah, sesuai kehendak Tuhan adalah anak-anak yang menyiapkan hati dan juga perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan.
kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu seperti benih yang jatuh di tanah subur, yang telah dibersihkan dari segala yang buruk dan mengganggu. Supaya adik-adik tetap ingat dan menjadi seperti benih yang jatuh di tempat yang subur, mari kita sama-sama mempersiapkan tempat yang baik juga untuk menanam benih yang sudah Ibu bawakan hari ini, yaitu tadi dari jeruk. Di dalam jeruk ini ada biji atau benih. Benih ini dapat kita tanam di tanah yang subur dan bersih. Dan pada waktunya pohon jeruk itu akan berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Dan berguna untuk kita semua, untuk semua orang, untuk adik-adik semuanya. Mengandung vitamin C yang dapat mencegah segala penyakit, meningkatkan imunitas kita. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang begitu indah, diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Bagaimana adik-adik semuanya firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar pada hari ini? Nah, biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama tadi, Bang Geri, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kita masing-masing dan juga kehidupan rohani adik-adik semuanya ya. Dan juga untuk yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, Tante Kety, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga setiap kehidupan Tante Kety, dan juga terus Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan. Hari ini Bang Geri, kita mau meresponi firman kita mau katakan mata Tuhan melihat. Kita mau katakan bersama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baik adik-adik terkasih, kita akhiri kebaktian gabungan sekolah minggu pagi ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan firman itu dapat tumbuh dalam hati kami sebagai tanah yang subur sehingga menghasilkan buah yang banyak. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga Tuhan berkati Papa, Mama, Kakak, adik, serta guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang sedih, Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, walaupun kami masih di rumah saja, Tuhan mampukan kami untuk belajar dan kebaktian bersama di rumah dengan gembira. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita mau akhiri kebaktian ini dengan menerima berkat Tuhan. Kita berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.